Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari 1 Timotius. Kita melanjutkan eksposisi dari 1 Timotius. Mari kita membaca 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-11, 1 Timotius 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Satu Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu, sehingga kami dapat melihat keindahan dari kitab suci. Sebab di dalam kitab suci ini kami membaca perkataan-Mu yang Tuhan izinkan tertulis. Seluruh Alkitab dinafaskan oleh Allah. Dan kami percaya kegunaannya untuk mengajar, untuk menegur dosa, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk membuat orang-orang yang takut akan Tuhan hidup di dalam kesalehan yang sejati. Maka kami memohon, berikanlah firman-Mu kepada setiap kami. Kami memohon Tuhan yang berkati hamba-Mu, dan Tuhan juga yang pimpin setiap orang-orang kudus yang dikuduskan di dalam darah Kristus yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan kuduskan kami untuk menerima firman. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus, mungkin tidak banyak interaksi atau kaitan antara apa yang dia tulis dengan kitab-kitab Injil. Ini sesuatu yang kita ketahui dan kita juga akan lihat yang ditulis oleh surat-surat Paulus. Di dalam surat-surat itu bukan hal yang mengulangi kembali dari kisah kitab Injil. Dari Matius, Markus, ataupun Lukas. Ada bagian di mana Paulus mengutip kalimat Tuhan Yesus yang tidak terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes. Paulus mengatakan adalah lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini merupakan kutipan yang kita tidak bisa temukan di dalam tulisan-tulisan kitab Injil. Tetapi gema dari apa yang Paulus tulis, kalau kita kaitkan dengan kitab Injil itu bisa menjadi sesuatu yang bersatu. Ada seorang ahli perjanjian baru dari Duke University, Duke Theological Seminary, namanya adalah Richard Hayes. Dia mengatakan bahwa setiap bagian dari kitab suci itu bisa mengandung kutipan, tapi juga bisa mengandung isi dari bagian lain yang tidak dikutip secara hurufiah. Meskipun tidak kutip secara hurufiah, tapi kaitannya dengan bagian lain dari kitab suci sangat jelas. Ini yang dia sebut sebagai eko atau gema. Gema dari kitab suci yang satu di dalam kitab yang lain. Nah saudara, ketika kita membaca surat-surat Paulus, meskipun mencari gema dari kitab Paulus, dibandingkan dengan tulisan-tulisan dari kitab Injil, kita tetap mengalami kesulitan untuk mendeteksinya. Tetap ada hal-hal yang dipercayakan kepada Paulus, tapi tidak diulangi di dalam Injil sinoptik. Nah saudara tidak bisa bilang, wah Paulus ini kurang setia, masa tidak mau kutip dari kitab Injil. Nah itu pikiran salah, karena tulisan Paulus ada lebih dulu, baru kitab Injil ditulis. Jadi kalau kitab Injil itu ditulis, lalu dia mengambil konsep dari Paulus, itu lebih masuk akal ketimbang Paulus mengambil konsep dari kitab Injil. Karena sekali lagi,
surat Paulus ada lebih dulu, baru kitab Injil ditulis. Yang tulis surat-surat Paulus adalah Paulus. Yang tulis kitab-kitab Injil adalah orang-orang yang menulisnya, 2 adalah rasul dan 2 bukan rasul. Dan 4 orang yang menulis di dalam periode tahun yang lebih belakang ketimbang Paulus. Yang mungkin sezaman dengan Paulus adalah Injil Markus, atau mungkin sedikit lebih awal. Tetapi ini pun masih diragukan. Kebanyakan para ahli mengatakan Injil yang ditulis, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, lebih belakang. Ada yang mengatakan 70 baru mulai, ada yang mengatakan 80. Paling belakang yang masih mungkin kita terima adalah tahun 90 untuk Injil Yohanes. Jadi bagaimana kitab Injil disusun? Kitab Injil disusun melalui tradisi yang sangat setia dipertahankan oleh para saksi mata. Saksi mata yang mendengar langsung ajaran Kristus, saksi mata yang melihat dia melayani, saksi mata yang dengan hancur hati menyaksikan Yesus dipaku, dan saksi mata yang bersuka cita karena melihat Yesus yang bangkit. Inilah saksi mata yang akhirnya mengumpulkan ajaran Yesus, mengajarkannya, dan membuatnya menjadi sebuah tradisi yang sangat agung. Ada seorang teolog dari Jerman bernama Michael Welker. Dia mengatakan bahwa di dalam kitab suci ada semacam tradisi yang beda dengan tradisi lain di dalam cara penurunannya. Ini adalah tradisi yang diturunkan di dalam 2 cara sekaligus. Cara pertama adalah di dalam tradisi oral, yaitu percakapan yang diseleksi dan dijadikan sesuatu yang berupa komitmen dan berkait dengan pengakuan iman. Nah, inilah berita tentang Yesus tersebar sebelum ada kitab Injil. Jadi orang-orang akan menuturkan cerita Kristus dan para saksi mata akan mengoreksi. Kalau ceritanya terlalu lebar, mereka akan bilang tidak, ceritanya tidak begini. Kalau ceritanya kurang, mereka akan tambahkan. Jadi para saksi mata ini punya peran penting sekali. Nah, setelah para saksi mata cerita dan akhirnya menyebarkan berita tentang Yesus dari lahir sampai dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Waktu cerita ini dikumpulkan, cerita ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, makin jauh generasi, makin tradisi ini menjadi dingin. Kenapa dingin? Karena makin dibakukan, tidak ada kebaruan di dalamnya. Nah, saudara, setiap tradisi kalau dipertahankan akan terasa makin lama makin jauh, makin beda, makin dingin. Tapi kalau sesuatu baru saja ditemukan atau baru saja menyebar, ini sesuatu yang lebih bersifat panas. Nah, ini istilah dingin ataupun panas. Dia ambil dari seorang ahli Mesir kuno yang mengajar di Heidelberg University. Seorang bernama Jan Assmann. Jan Assmann mengatakan setiap bangsa mempunyai mitos. Kenapa perlu mitos? Karena mereka perlu tradisi yang dingin, yang sudah dibakukan lama. Tapi mereka perlu merasakan kehangatannya. Sehingga ceritanya harus tetap hidup sampai sekarang. Mereka punya cerita tentang dewa-dewa. Dan mereka percaya dewa-dewa masih ada. Jadi ada sisi dingin, yaitu tradisi yang kuat. Dan ada sisi panas, yaitu tradisi yang relevan. Nah, bagaimana dengan kitab suci? Apakah kitab suci jadi tradisi dingin? Karena ini cerita puluhan tahun lalu, atau ratusan tahun lalu, atau untuk konteks kita ribuan tahun lalu. Ini cerita sudah lama. Nah, kalau ini cerita sudah lama, bagaimana kaitkan cerita ini dengan kebutuhan kita sekarang? Nah, Welker mengatakan, Alkitab tidak perlu hal yang dingin dibuat panas dengan mitos. Alkitab menggunakan cerita yang lama ini tetap relevan melalui kehidupan gerejawi. Wah, ini mengagetkan. Kehidupan gereja adalah aspek, tanda kutip ya, panas dari berita Injil. Jadi apa yang diberitakan dulu tetap sama. Tidak ada orang boleh rubah kitab suci kan. Saudara gak bisa bilang, wah saya kurang cocok sama Matius. Saya tambahkan sedikit, nanti jadi bukan Matius. Nanti ini jadi Matius Pardede. Gak boleh. Saya tidak boleh tambahkan apapun. Jadi kitab ini tetap seperti yang sudah tertulis. Saya terima, lalu saya wariskan ke anak saya. Saya mengatakan, nak baca Injil Matius. Waktu anak saya baca, dia baca Injil Matius yang tidak diubah dari tulisan pertamanya. Nah, kalau begitu ini tradisi dingin, sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, Welker mengatakan, yang membuat kekristenan begitu agung adalah karena kehangatannya ada di dalam komunitas yang senantiasa menggunakan simbol untuk membuatnya tetap relevan. Ini tema yang menarik. Kenapa relevansi itu berkait dengan simbol? Ini membingungkan awalnya.
Saya waktu baca artikel Welker, saya kurang ngerti. Kenapa simbol sama dengan relevan? Kalau saya baca kisah dulu, lalu saya mau menghidupinya sekarang, saya menghidupinya dengan simbol. Kenapa simbol ya? Saudara kalau dengar cerita kemerdekaan, saudara akan makin lama merasa cerita itu makin dingin. Karena makin jauh dari sejarah kita. Dulu kita punya kebiasaan upacara. Dan di upacara diingatkan tahun 45 kita merdeka. Ada perasaan dekat. Apalagi kalau saudara bicara dengan orang-orang tua. Mungkin dengan kakek yang pernah mengalami zaman perang itu. Mereka mengatakan, wah Indonesia berjuang mati-matian akhirnya bisa merdeka. Nah tetapi ini makin lama makin jarang ditemui orang-orang seperti ini. Makin lama kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang sulit untuk direlevansikan karena kita sudah terlalu enak, nyaman di dalam kehidupan yang bebas dari perang. Maka ketika orang mengatakan, mari teriakan pekik merdeka. Kita cuma bilang merdeka, tapi kita tidak mengerti apa artinya merdeka. Kebanyakan anak muda cuma tahu merdeka itu adalah nama jalan yang penting di sebuah kota. Di mana toko ini? Oh di Jalan Merdeka. Kenapa disebut Jalan Merdeka? Karena jalannya gede. Tapi sudah sulit mengaitkan antara kemerdekaan dengan sifat berjuang. Dan juga dengan pengalaman pernah dalam kedaulatan bangsa lain. Lalu berani berontak dan akhirnya memiliki kedaulatan sendiri. Nah ini cara untuk membuatnya panas sulit. Ini jadi problem di dalam setiap budaya. Setiap budaya akan semakin tidak relevan. Saudara mempunyai tradisi apapun. Yang saudara pegang akan lebih longgar dipegang oleh keturunan yang berikut. Ini satu fakta ya. Saudara yang misalnya ada di dalam budaya Batak. Saudara pasti pegang budaya Batak lebih longgar daripada opung saudara. Atau budaya apapun di dalam kasus saudara. Nanti orang-orang akan bilang anak muda sekarang sudah nggak ngerti budaya. Masa kamu nggak ngerti lagi apa yang jadi kebiasaan dari nenek moyang kita? Lalu anak muda akan bilang, iya nenek moyang udah lama mati kok. Saya sekarang masih hidup, nenek moyang sudah jadi moyang. Bukan lagi nenek loh, ini nenek tambah moyang. Kalau saya terus adopsi apa yang nenek moyang lakukan, saya nanti jadi nenek monyong. Jadi susah sekali. Jadi apa yang dulu terjadi makin longgar untuk dipegang karena terasa tidak relevan. Nah saudara, Alkitab di dalam pengertian Welker tidak mengatakan bahwa buku ini menjadi relevan karena apa yang ditulis di buku ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan zaman kita sekarang dalam arti yang praktis. Nah ini penting untuk kita pahami. Buku ini sesuai untuk zaman kita sekarang di dalam bentuk yang bersifat simbol. Kenapa simbol? Karena buku ini mengatakan yang ditulis di sini belum akan selesai pada zaman sekarang, tapi akan selesai nanti. Di dalam buku ini ada unsur eskaton, ada eskatologinya. Bukan hanya masalah-masa lalu, tradisi dingin yang sekarang diusahakan supaya tetap relevan. Bukan. Ini adalah buku yang sekaligus kuno, tapi juga sekaligus lebih maju dari zaman kita. Nah ini membuat saya pikir pikiran tentang Alkitab ini sangat meninggikan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengerti kitab suci? Ini buku kuno. Kalau gitu nggak relevan untuk zaman sekarang. Salah. Zaman sekarang yang kurang relevan dengan buku ini. Loh kok bisa? Karena buku ini selain berbicara tentang zaman kuno, juga berbicara tentang the end of time. Jadi buku ini juga mengandung hal yang zaman kita kurang advance untuk ikuti. Menarik ya? Jadi kalau ada orang bilang, Alkitab ini buku kuno. Saudara bilang, iya di satu sisi, tapi di sisi lain zaman kita terlalu kuno untuk Alkitab. Karena Alkitab sudah bicara sampai akhir zaman, sampai saat ketika Kristus bertahta dan seluruh bangsa ditundukkan dan kita belum sampai di situ. Maka yang membuat buku ini relevan dengan zaman kita dan yang membuat zaman kita tetap relevan dengan pengharapan Alkitab adalah simbol. Kalau gitu bagaimana supaya berita Alkitab terasa begitu relevan sekaligus memberikan pengharapan yang belum terjadi? Pakai simbol. Apa simbol yang dilakukan? Salah satunya perjamuan kudus. Waduh, berarti saudara melakukan perjamuan kudus seperti yang akan kita lakukan nanti. Ini adalah usaha untuk membuat berita Alkitab relevan untuk zaman kita, sekaligus membuat zaman kita relevan dengan pengharapan kitab suci. Ini berarti yang ditulis kitab suci jauh lebih besar daripada masa sekarang dan masa lalu, karena mengandung masa depan di dalamnya. Nah inilah sebabnya gereja itu penting. Maka kehidupan bergereja penting, kehidupan untuk memecah-mecahkan roti, mengikuti perjamuan ini penting. Karena di satu sisi perjamuan membawa kita ke masa lalu ketika Kristus dipecahkan tubuhnya di kayu salib. Tapi di sisi lain perjamuan membawa kita mengharapkan kegenapan
ketika Kristus datang dan kita bisa bersekutu dengan dia, satu meja menikmati berkat Tuhan. Berarti Alkitab begitu agung dan setiap tradisinya dipelihara dengan sangat hati-hati. Nah, maka tradisi Injil disebarkan lewat berita oral tradition dari para saksi. Lalu para saksi ini adalah orang-orang yang menjadi rasul atau menjadi murid atau menjadi saksi mata karena melihat Yesus bangkit. Tapi ada satu orang pemimpin Kristen yang lain sama sekali. Dia bukan saksi mata kebangkitan Kristus. Karena waktu Kristus bangkit dia tidak ikut kelompok para murid. Dia juga bukan pengikut Yesus ketika Yesus ada di dunia. Namanya adalah Paulus. Paulus bukan orang Kristen. Paulus bukan orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Paulus bahkan adalah orang yang melawan Yesus. Lalu dia menjadi rasul. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana keabsahan kerasulan Paulus? Bagaimana kita bisa mengatakan, ya Paulus adalah rasul? Paulus mengatakan, karena aku sudah melihat Kristus. Wah, kalau begitu kamu melihat Kristus yang memanggil kamu jadi rasul, itu kan kesaksian kamu sendiri. Kamu yang bilang Yesus berjumpa dengan kamu. Tapi kitab Kisah Rasul mengatakan bahwa Tuhan berbicara juga kepada seorang namanya Ananias. Ini Ananias yang lain dengan yang yang korupsi persembahan janji imannya sendiri ya. Nah, ini Ananias yang diberikan penglihatan oleh Tuhan. Ada seorang pemberontak yang saya mau jadikan alat di tangan saya, yaitu Saulus dari Tarsus. Wah, langsung Ananias bingung. Tuhan, saya dengar ya orang ini menganiaya jemaat. Dan Tuhan bilang, memang. Dan karena itu penderitaan, karena sudah menganiaya jemaat, dia berani tanggung. Dia harus tanggung. Dan saya akan jadikan dia alat untuk menyebarkan Injil kepada orang Israel, kepada raja-raja, dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini kalimat yang Tuhan berikan kepada Ananias. Maka waktu Saulus datang, dia sudah buta, dituntun oleh orang, menjadi seperti orang bingung. Waktu itu Ananias yang tampung dia. Bayangkan ya kejadian di Damsyik pada waktu itu. Banyak orang Kristen takut kepada Saulus. Lalu sekarang Saulus sudah tidak berdaya, kebingungan, dan seperti orang yang kehilangan arah. Ananias yang sambut, Saulus saudaraku, mari kemari. Saulus pasti bingung, siapa kamu? Saya Ananias. Ananias siapa ya? Saya ini adalah orang yang dapat penglihatan dari Tuhan. Oh, kamu juga dapat ya, saya juga dapat. Ada juru selamat namanya Yesus, ternyata dia Mesias. Dia menyatakan diri kepadaku. Dan Ananias bilang, iya, Yesus juga menyatakan diri kepadaku untuk terima kamu. Nah, ini kesaksian dua orang. Jadi saudara gak bisa bilang, yang dikatakan Saulus itu isapan jempol. Nah, saya kurang ngerti ya, kenapa bohong itu dibilang isapan jempol. Sambil isap jempol mana bisa berbohong? Coba saudara coba berbohong sambil isap jempol. Oke lah, nah, nggak usah bahas. Nanti saudara bilang, saya tahu artinya. Nanti kita diskusikan kalau sempat. Nah, saudara, ini bukan isapan jempol. Saulus punya berita dikonfirmasi oleh Ananias. Saulus punya berita dikonfirmasi juga oleh Barnabas. Karena Tuhan pun menggerakkan hati Barnabas untuk pertemukan Saulus dengan rasul-rasul yang lain. Jadi dia dikonfirmasi menjadi rasul dengan cara yang beda dengan yang lain. Wah, Saulus ini merusak SOP kerasulan. Bagaimana bisa jadi rasul? Yang pertama, jadi murid Yesus. Yang kedua, saksi mata kebangkitan Yesus. Lalu tiba-tiba Saulus mengatakan, saya juga rasul. Kok bisa kamu jadi rasul? Murid Yesus? Bukan, waktu itu bukan. Lihat dia bangkit, enggak lah, mana saya percaya waktu itu. Lalu kenapa kamu bisa jadi rasul? Karena saya lihat dia yang turun dari sorga untuk bertemu saya. Hah? Mesias turun dari sorga untuk ketemu kamu? Iya. Kok bisa? Ya nggak tahu, tanya dia. Mana bisa saya atur-atur dia? Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan, ini istilah Pak Stephen Tong, exception. Ada jalur utama, tapi juga ada exception. Saya belajar untuk melihat ini. Saudara, kemarin saya berbicara dengan Joshua yang kondak. Dia awalnya saya dengar dari seorang mahasiswa praktek musik di sini. Saya tanya, kalau kamu sudah nggak di sini, kira-kira siapa yang bisa pegang musik baik? Dia bilang, ada orang muda namanya Joshua. Maka saya coba lihat seperti apa dia. Apakah dia bagus, bisa kondak dengan baik atau tidak. Nah, pertama kali saya lihat dia kondak di acara pemuda. Lalu yang nyanyi kurang baik. Kemudian kurnya juga pakai lagu yang saya pikir masih kurang baik. Maka saya pikir, wah masih kurang baik. Tapi saya coba tanya dia, mungkin nggak kamu improve anak-anak muda ini untuk bisa nyanyi musik klasik? Dia mengatakan, itu yang sedang saya lakukan. Saya lagi coba perjuangkan ini. Wah, saya senang ternyata bisa ada satu jalur. Lalu saya coba untuk tantang dia bikin konser. Dia bilang, oh iya, kita Karawaci sudah pernah bikin konser. Nah, saudara sudah pernah bikin konser waktu ulang tahun ke-25 ya. Waktu itu temanya adalah Covenantal Families.
Sekarang temanya adalah covenantal big families. Gitu ya. Karena udah beranak cucu harusnya. Nah, tahun itu bikin konser. Tapi ketika saya lihat rekaman konsernya terlalu kekeluargaan. Kurang profesional. Maksudnya profesional, kurang bersifat konser yang serius. Karena kebanyakan akan menyanyi, kemudian menampilkan sesuatu seperti biasanya gereja menampilkan. Minta jangan jalan-jalan ya, saudara berbakti di sini. Sehingga biarlah kita belajar untuk menghormati ketika khotbah diberikan. Ini satu harapan yang saya pikir perlu kita taati sama-sama. Saya mendisiplin diri beribadah. Itu jadi prinsip yang kita mau lakukan bersama. Nah maka ketika saya lihat saya tidak mau konser seperti ini. Saya coba diskusikan dengan Pak Anugrah. Saya coba diskusikan dengan Joshua. Saya nggak mau konser begini. Lo maunya konser apa? Full semuanya musik-musik klasik. Pak Anugrah kaget. Semua musik klasik? Bapak tahu tidak betapa sulitnya melatih ini? Saya nggak tahu, makanya saya suruh kamu yang latih. Saya bukan pelatih kok, saya kan cuma kompor. Pak Anugrah bilang, wah kalau ini lama Pak, saya nggak mungkin bisa. Saya coba tanya, kalau waktunya ini kita bikin konser bisa tidak? Susah. Kalau Paskah juga susah. Ya sudah kita mundur sedikit. Pak Anugrah bilang, baiknya jangan saya, baiknya Joshua. Berarti dua orang yang sudah minta supaya dia saja yang kondak. Maka saya coba tanya Joshua, berani nggak bikin konser seperti ini? Dia bilang, bisa dicoba Pak. Untung dia bilang bisa dicoba ya. Kalau dia bilang mati saya akan ikut-ikut mati. Nah dia bilang bisa dicoba, akhirnya kita coba. Akhirnya berkali-kali waktu dengar ada Saint Matthew, kemudian Saint John, satu bagian ditampilkan dalam sebuah kebaktian, waktunya beda ya. Saya lihat makin improve, anak-anak muda makin bisa menyanyi baik. Lalu mereka juga makin bisa melafalkan kata-kata sulit dari bahasa Jerman di dalam lagu itu. Akhirnya saya bilang oke, berarti boleh adakan konser. Waktu konser sudah makin jalan, makin siap. Saya dengar mereka coba mainkan run through lagu-lagu. Saya pikir improvementnya banyak sekali. Lalu saya tanya Joshua, kamu belajar musik di mana? Dia bilang, saya belajar musik di kamar. Saya kaget. Caranya apa? Caranya adalah pakai headphone lalu dihafalin semua bagian. Hah? Kamu nggak pernah belajar di dalam pelajaran yang resmi? Dia bilang, enggak Pak. Terus kamu bisa kondak bagaimana caranya? Ya lihat-lihat, belajar, kemudian coba-coba, akhirnya jadi. Aduh, nekat juga saya pikir suruh orang ini kondak, tapi hasilnya ternyata baik. Nah berarti ada jalur yang tidak resmi, dia bukan orang yang belajar baik di dalam satu pelajaran resmi, tapi dia belajar baik secara mandiri. Nah ini jadi ada semacam exception. Tentu ini bukan sesuatu yang menjadi prinsip bagi semua. Pokoknya asal nekat bisa lakukan apapun meskipun tidak ada latar belakang pendidikan, enggak. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan yang bukan lewat jalur resmi. Nah Saulus bukan lewat jalur resmi, tapi Tuhan minta seluruh rasul yang lain terima dia. Akhirnya para rasul menerima dia, bahkan Paulus mengatakan, Kefas, yaitu Petrus, jabat tangan dengan saya. Lalu kami berjanji, dia akan menjadi pemimpin untuk gerakan Kristen di orang Yahudi. Saya menjadi pekabar Injil untuk gerakan Kristen bagi bangsa-bangsa lain. Nah ini kunci penting. Bagaimana Paulus bisa menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain dengan dia merumuskan berita Injil untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Rumusan berita Injil ini menjadi teologi Kristen penting yang pertama di dalam sejarah gereja. Pauluslah orang yang rumuskan. Paulus yang rangkum kemudian bagikan untuk orang-orang non-Yahudi. Bagaimana orang non-Yahudi bisa mengerti ajaran Kristus? Dia merangkumnya dan dia membagikannya. Nah dari rangkuman Paulus inilah kita menemukan ada sedikit pecahan atau sedikit sinar yang nanti akan dikumpulkan oleh para penulis Injil dan dimasukkan ke dalam Injil mereka. Nah salah satu yang mengagetkan adalah bahwa ada beberapa bagian pikiran Paulus yang belakangan, later Pauline, yang ternyata cukup klop dengan Injil Yohanes. Nah ini sebuah kaitan yang sebenarnya mengagetkan. Karena kebanyakan dari pikiran Paulus sangat klop dengan Matius, sangat klop dengan Lukas. Pikiran Paulus banyak yang kait dengan Matius, terutama di dalam peringatan untuk tidak menjadi antinomian. Matius sangat menekankan ya, kamu sudah percaya Yesus, jangan pikir kamu otomatis ke surga. Harus hidup baik. Nah ini ada bagian-bagian yang sebenarnya ada pada Paulus. Lalu bagaimana dengan Lukas? Di dalam Lukas ada penekanan tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yang sumbernya ternyata banyak dari Paulus. Jadi Paulus mengeluarkan kesimpulan, lalu kitab Lukas menjabarkannya di dalam kisah
kehidupan Kristus. Maka Richard Hays berani mengatakan, salah satu sumber bagi penulis Injil itu Paulus. Meskipun Paulus bukan rasul yang sama dengan orang-orang yang menjadi saksi mata. Salah satu sumber Matius dan juga Lukas dan Markus adalah perkataan Paulus. Beberapa mengatakan Petrus memberikan sumbangsi yang besar. Tapi tulisan Petrus adalah tulisan lebih belakang dari kitab Injil. Ini menarik ya. Jadi Petrus adalah pemimpin dan dia membimbing Markus. Tetapi Petrus baru menulis lama setelah kitab Injil ditulis, kecuali Injil Yohanes. Jadi tulisan Petrus lebih belakang. Nah, kalau tulisan Petrus lebih belakang ketimbang dari kitab-kitab Injil, berarti ada sesuatu yang sulit untuk dipadukan, mengatakan Petrus adalah sumber bagi kitab-kitab Injil. Nah, ini membuat Paulus justru lebih banyak sumbangsi ke dalam Injil ketimbang Petrus dan rasul-rasul lain. Nah, lalu satu bagian yang indah adalah dari Timotius. Dari Timotius kita melihat kaitan antara kristologi Paulus dengan kristologi Injil Yohanes. Dari Timotius dan beberapa bagian dari surat Efesus dan Kolose. Begitu indah dan harmonis menyambung atau kait dengan teologi tentang Kristus di dalam Injil Yohanes. Nah, salah satu bagiannya adalah dari 1 Timotius 6 yang kita baca. Paulus mengatakan, di hadapan Allah yang memberikan hidup dan segala sesuatu, kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kapan Kristus mengikrarkan sesuatu di depan Pontius Pilatus? Pada waktu dia diadili. Siapa yang tulis peristiwa ini? Yohanes. Matius, Markus, Lukas tidak tulis Yesus berbicara dan menyatakan sesuatu kepada Pilatus, sesuatu yang berkait dengan pengakuan. Kecuali di dalam Yohanes. Waktu berbicara dengan Pontius Pilatus, Yesus mengatakan dia adalah raja. Dan untuk itulah dia datang. Supaya semua orang mengerti kebenaran. Sebab dialah yang akan menyatakan kebenaran itu. Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Jadi waktu Pilatus mendengar Yesus mengklaim pengakuan yang jadi pengakuan iman Kristen. Pilatus dengan enteng mengatakan, apa itu kebenaran? Nah, ini merupakan sesuatu yang Yohanes tulis dengan teliti sekali. Pilatus adalah contoh dari orang-orang dunia yang tidak serius dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Pengakuan iman gerejawi. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita tahu kebenaran? Dari pengakuan iman. Siapa Yesus? Allah sejati dan manusia sejati. Tahu dari mana dia Allah sejati dan manusia sejati? Ya dari kitab suci. Tapi tahu dari mana itu tafsiran yang benar? Dari pengakuan iman kita. Maka saudara hati-hati, menolak pengakuan iman berarti menolak iman Kristen yang sejati. Jangan tolak pengakuan iman. Begitu pengakuan iman tidak lagi jadi bagian dari gereja Pentakosta dan karismatik. Gereja itu akan goyah dan sangat mudah disusupi pengajar-pengajar yang sangat bidat. Banyak orang dalam gereja Pentakosta dan karismatik tidak sadar pemimpin mereka bidat. Karena mereka tidak berkait dan tidak berkomitmen kepada pengakuan iman di dalam sejarah kekristenan. Ini tidak sesuai dengan natur yang dipercayai di dalam tradisi Pentakosta. Karena mereka mengatakan dari Kisah Rasul lanjutannya adalah kami. Jadi Kisah Rasul ada blessing dari Roh Kudus dan kami menerima blessing yang berikut. Nah, ini berarti selama 2000 tahun gereja tidak ada guna. Tapi dari Kisah Rasul sampai Pentakosta. Pentakosta yang lebih penting. Jadi Kisah Rasul penting, Pentakosta penting, sejarah tidak penting. Nah, karena sejarah tidak penting, pengakuan iman termasuk yang tidak penting. Karena pengakuan iman tidak penting. Akhirnya gereja sulit membedakan mana ajaran benar, mana ajaran salah. Maka Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Dia menghina kebenaran. Kebenaran apa ya? Kebenaran pengakuan iman. Nah, ini didapat Yohanes. Dari mana? Kita tahunya dari tradisi yang menyebar. Dari mana tradisi menyebar? Kita nggak tahu. Tapi Paulus pun mengakui tradisi yang sama. Jadi dari Paulus kita menemukan kaitan bahwa pengakuan iman yang pertama bukan dari gereja, tapi dari Yesus Kristus. Kapan dia menyatakan pengakuan iman ini? Ketika di depan Pilatus. Wah, ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang penting di dalam pesan Paulus kepada Timotius. Timotius, kamu percaya pengakuan iman? Timotius bilang, iya. Nah, itu pengakuan iman dari mana? Dari gereja? Bukan. Yang pertama menyatakan pengakuan iman ini adalah Kristus. Kristus menyatakan ikrar yang benar ini. Di mana dia katakan itu? Di depan Pontius Pilatus. Apa pengakuan iman yang Yesus deklarasikan? Yang dia deklarasikan
adalah bahwa dia indeed adalah anak Allah. Dan dia adalah raja yang sejati. Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah raja? Yesus mengatakan, ya, engkau mengatakan aku adalah raja. Nah saudara, apa maksudnya ya engkau mengatakan aku adalah raja? Ini sesuatu yang kadang-kadang kita salah ngerti. Yesus ditanya sama Pilatus, jadi kamu adalah raja? Yesus bilang, engkau mengatakan saya adalah raja. Oh berarti bukan Pilatus yang ngomong gitu kan ya. Itu yang kita bisa ngerti kan. Oh Yesus bilang, enggak lah, masa saya raja? Kamu yang ngomong loh ya, saya enggak ngomong loh ya. Nah itu yang kita kira. Tapi itu tafsiran yang salah. Waktu Pilatus bilang, jadi engkau adalah raja? Yesus mengatakan, ya engkau mengatakannya. Apa itu ya? Ya engkau mengatakannya. Artinya ini pengakuan iman yang harus diakui baik oleh Yesus maupun oleh Pilatus. Jadi Yesus sedang mengatakan, ya mari berbagian di dalam pengakuan iman ini. Misalnya saya mengatakan kepada siapa? Nathaniel, apakah Yesus itu Tuhan? Nathaniel mengatakan, iya. Bapak mengatakan dia adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya iya, Yesus adalah Tuhan. Dan Bapak, yaitu saya, gitu, dia akan ngomong ke saya. Bapak pun harus mengakui. Jadi waktu Pilatus tanya, jadi engkau adalah raja? Yesus bilang, iya, aku adalah raja. Dan engkau mengatakannya. Artinya ini pengakuan bagi semua mulut. Semua mulut harus mengaku pengetahuan ini. Dan Yesus melanjutkan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyatakan kebenaran. Supaya orang mengerti kebenaran. Yang percaya kepadaku, mengetahui kebenaran. Pilatus bilang, apakah kebenaran itu? Dan dia tidak peduli lagi. Yesus mengundang dia untuk masuk ke dalam pengakuan iman. Tapi Pilatus menyingkirkannya. Nah maka Paulus sedang bicara kepada Timotius. Timotius, kamu adalah manusia Allah. Maka bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Bagaimana bertanding di dalam pertandingan hidup yang iman yang benar? Dengan menyadari pengakuan yang kamu miliki. Ini pengakuan yang sangat agung. Karena orang pertama yang menyatakannya adalah Kristus. Dan dia menyatakannya di depan raja. Ini sangat agung ya. Di mana Yesus mengakui bahwa dia adalah raja di depan gubernur. Di depan Pilatus. Pilatus itu wakil dari pemerintah. Dan Yesus bicara di depan dia. Ya, untuk itulah aku datang. Supaya aku menyatakan kebenaran. Aku adalah raja. Wah, saya kalau jadi Pilatus. Saya nggak akan berani bilang apa itu kebenaran. Saya akan gentar dulu. Loh, kok bisa ya ada raja mengaku dia raja di depan saya. Dan dia mengakuinya dengan sangat stabil dan sangat tenang. Nah saudara, Injil Yohanes adalah Injil yang mencatat Yesus selalu bicara dengan stabil dan tenang. Stabil dan tenang, stabil dan tenang. Hanya satu momen dia tidak stabil dan tidak tenang. Adalah ketika dia menangisi Lazarus yang mati. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Yesus menjadi gelisah dan sedih dan hancur hatinya. Karena ada orang meninggal. Dia begitu sedih dengan kesedihan yang ada karena kematian. Tetapi ketika menghadapi salib, dia menghadapi dengan berani. Maka saudara, salah satu yang jadi karya penting dalam sejarah adalah Saint John Passion dari Johann Sebastian Bach. Karena ketika Bach menulis part Yesus di dalam Passion itu, dia selalu menulisnya dengan membuat Yesus mengatakan kalimat dengan melodi yang indah, tapi selalu stabil. Ketika Kur kemarin menampilkan, saudara yang ikut ngerti maksud saya, yang gak ikut terserahlah. Nah, waktu Yesus berbicara dengan orang yang mau menangkap, Yesus mengatakan, akulah dia. Waktu itu dia tanya, siapakah yang kamu cari? Lalu Kur mengatakan, Yesus dari Nazaret. Yesus mengatakan, akulah dia. Yang waktu menyanyikan akulah dia, nadanya tenang. Waktu menanyakan siapa yang kamu cari, nadanya tenang. Nadanya begitu stabil dan tenang. Tapi begitu yang mau menangkap menjawab, nadanya begitu goncang dan tidak stabil. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Tam 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 tam. Seluruh musik pun gelisah. Tong tong tong, membuat yang dengar jadi gelisah. Begitu giliran Yesus yang bicara, langsung tenang. Nah ini perpaduan tenang dan gelisah. Siapa yang gelisah? Orang dunia. Siapa yang tenang? Yesus. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Maka waktu berbicara di depan Pilatus, dia pasti punya ketenangan yang sama ketika Yohanes menulisnya. Waktu Pilatus tanya, jadi engkau adalah raja? Yesus jawab dengan stabil, iya. Untuk itu aku datang. Engkau harus mengatakannya. Kalimat begitu stabil. Hanya mungkin muncul dari dua orang. Yang pertama adalah orang yang benar, jujur. Yang kedua adalah orang yang sudah error dan gila. Gitu. Orang psikopat bisa bicara tenang untuk hal yang gak benar. Jadi kamu adalah alien dari planet lain? Ya. Nah ini agak error. Tapi waktu Pilatus tanya, jadi engkau adalah raja? Yesus mengatakan, iya aku adalah raja. Wah ini kalimat pengakuan yang begitu agung. Dan dinyatakan untuk mendeklarasikan dia tidak ada di bawah Pilatus.
Dia punya kerajaan yang tidak harus tunduk kepada kerajaan dunia. Ini kalimat-kalimat yang menjadi pengakuan iman dari orang Kristen. Nah, maka Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu punya ikrar yang sama dengan ikrar yang Yesus katakan. Pengakuan iman gereja dimulai dari pengenalan akan Kristus. Matius mengatakan Petrus mengakui pengakuan iman pertama, tapi Yohanes memberikan versi. Nah, saya nggak bilang ini berlawanan ya, dua-dua benar. Yohanes mengatakan pengakuan iman pertama kali bukan Petrus, tapi Yesus. Petrus mengakui, tapi Yesus mengkonfirmasikannya. Waktu Petrus mengakui ini sebelum Yesus ditangkap. Dan setelah Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, aku adalah Raja, Mesias. Raja itu Mesias, anak Allah. Aku adalah anak Allah, aku adalah Raja. Untuk itulah aku datang, supaya aku menyatakan kebenaran. Pilatus mendapatkan berita pengakuan iman. Saudara, saya sangat ingin ya, kita belajar memberitakan Injil dengan memberitakan pengakuan iman. Banyak kali kita bingung bagaimana memberitakan Injil. Karena kita menjadi penjawab pertanyaan. Kita tidak menjadi deklarator. Saya nggak tahu ada istilah deklarator nggak? Yang mendeklarasi, itulah ya maksudnya, ngerti? Kita bukan menjadi orang yang menyatakan, kita jadi orang yang terus menjawab. Dunia tanya apa, kita jawab. Dunia tanya apa, kita jawab. Tapi waktu Yesus di depan Pilatus, metode PI-nya Yesus bukan metode tanya jawab. Bukan Pilatus bertanya, Yesus menjawab. Pilatus punya pertanyaan, oh iya Yesus, jadi engkau tuh juru selamat. Ya, aku juru selamat. Next question, bagaimana aku tahu buktinya dari mana? Ini ada metode apologetik dari Van Til. Dengar ya? Enggak. Yesus mendeklarasikan pengakuan iman. Saudara, bagaimana menginjili? Saudara mendeklarasikan pengakuan iman. Apa yang engkau percaya, apa yang gereja percaya, inilah yang aku beritakan. Di dalam karya-karya misa, meskipun kita tidak melakukan itu di dalam seremoni ibadah ya, tapi kita menghargainya sebagai karya musik. Di dalam karya misa, itu selalu ada bagian credo. Credo in unum Deum, in unum Dominum. Saya percaya kepada satu-satunya Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Lalu saya percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal. Dan seterusnya. Ini pengakuan iman. Maka pengakuan iman menjadi deklarasi yang diberitakan ketika memberitakan Injil. Inilah yang Paulus mau katakan. Kamu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bagaimana bertanding? Dengan mengikrarkan. Sebab engkau telah dipanggil dan engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi engkau sudah menyatakan siapa kamu dan kamu terlibat di dalam gerakan apa. Dan gerakan ini gerakan yang berkait dengan Yesus yang menyatakan ikrar yang sama di depan Pontius Pilatus. Nah, itulah yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Maka mari bertanding untuk sebuah hidup yang menyatakan kesalehan sejati. Saudara, banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana hidup suci karena tidak tahu dia sedang dipanggil untuk mendeklarasikan apa. Apa yang harus saya declare? Apa yang harus saya umumkan kepada dunia tentang imanku? Yang diumumkan akan selaras dengan kesalehan yang kita miliki. Saudara hidup saleh, karena hidup saleh ini datang satu paket dengan pengakuan iman. Gak ada orang yang menjalankan kesalehan hanya demi kesalehan itu sendiri. Semua orang menjalankan kesalehan, ini orang Kristen maksud saya. Mereka menjalankan kesalehan karena ini bagian dari pengakuan iman. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa bedanya mempunyai hidup yang baik tapi tidak punya pengakuan iman yang sejati dengan hidup yang baik dan memiliki pengakuan iman yang sejati. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mungkin punya pengakuan iman. Dan tanpa pengakuan iman, dia tidak mungkin mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan. Berarti orang tidak punya pengakuan iman, dia tidak beriman. Dan orang yang tidak beriman, dia akan mencari sumber bagi kesalehannya dari banyak hal yang lain. Nah, inilah yang terjadi pada orang yang belum sungguh-sungguh Kristen. Orang yang belum sungguh-sungguh Kristen akan belajar hidup dari guru-guru yang salah. Oh, ini baik loh, ajarannya bagus. Ini memberikan pengertian motivasi yang bagus untuk saya. Orang ini juga bagus, agama ini juga bagus, semuanya bagus. Satu orang bicara sama saya sangat kagum dengan khotbah pendeta Stephen Tong. Dia khotbah begini, saya kagum sekali. Wah, saya senang dengar ada orang yang mengatakan bahwa khotbah Kristen itu bagus. Tapi dia lanjutkan dengan mengatakan, ini juga pernah dikatakan oleh Dalai Lama. Ini juga pernah dikatakan oleh kiai di sebelah saya. Jadi yang kamu dapat apa? Ini ajaran bagus ini. Ajaran bagus tentang hidup baik-baik, jangan sakiti orang lain. Pokoknya kamu mau hidup seperti apa, hiduplah dengan cara seperti itu juga supaya orang lain
menjalankan apa yang kamu harap dan kamu menjalankan apa yang kamu harap juga. Wah, saya mulai merasa ada campur aduknya dalam ajaran orang ini. Seperti apapun yang dianggap bagus dimasukkan ke satu gelas lalu dikocok, diaduk. Dia menemukan ada cuka dimasukkan. Cuka bagus katanya. Menemukan ada kopi juga dimasukkan. Katanya kopi bagus loh. Dia menemukan ada es jeruk, dia masukkan lagi. Katanya es jeruk bagus. Dia menemukan ada whisky, dimasukkan juga. Yang lebih parah ada orang mengatakan, ini air aki bagus sekali. Saya pakai air aki ini, aki saya awet. Nah, dia campur juga. Lalu diaduk semua dan mengatakan ini minuman sudah komplit. Bukan komplit, ini minuman kacau. Saudara, saya pernah beradu ya, cara bikin cappuccino waktu saya masih di STT. Dengan seorang rekan, yaitu, yang gak usah sebut nama lah ya. Kami beradu bikin cappuccino terbaik. Siapa bisa bikin, dia akan unggul. Tapi syaratnya satu, harus ada sesuatu yang menerobos. Jadi gak boleh pakai teori yang sama. Nah, satu orang rekan saya pakai putih telur. Saya kasih tahu langsung akhirnya ya. Bad idea. Tapi waktu itu kan namanya percobaan, oke lah. Jadi bikin dari espresso based drink, kemudian campurkan dengan susu, kemudian teman saya ini pakai putih telur, diaduk, kemudian dicampurkan. Lalu ada satu orang pakai kayu, apa itu? Kayu manis. Itu masih umum lah ya. Kemudian setelah taruh kayu manis, dia taruh lagi ramuan yang dibikin neneknya katanya. Ramuan buah apa saya nggak ngerti. Kemudian saya sendiri bingung kira-kira terobosan apa yang bisa saya buat. Maka saya bikin cappuccino dengan cara simple yaitu celupkan teh. Saya agak malas mencoba untuk mencari cara baru. Saya coba celupkan teh, kemudian saya hirup, nggak terlalu beda. Coba lagi celupkan teh, masih kurang bagus juga. Akhirnya saya pikir mau pinjam ramuan nenek teman saya itu untuk dipadukan. Nah, kita semua coba, nggak ada satupun yang berhasil. Campur-campur kami gagal semua. Yang pakai putih telur gagal bikin cappuccino dengan putih telur. Yang pakai ramuan nenek gagal menyamai kemampuan nenek dalam membuat ramuan. Semua gagal. Nah, saudara, orang ini mencampurkan semua ajaran. Dari pendeta Stephen Tong bagus, dari kiai sebelah rumah bagus, dari ini bagus, dari itu bagus. Semua dicampur. Kenapa semua dicampur? Karena tidak ada fondasi iman. Semua yang baik adalah baik menurut pengertian sendiri, bukan menurut kebersamaan dari umat melalui tradisi pengakuan iman yang benar. Saudara tidak bisa tahu baik dan jahat kalau saudara menjadikan diri sumber baik dan jahat. Ini yang Tuhan tidak mau dilakukan di Taman Eden. Kenapa tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Memangnya kita nggak boleh tahu baik dan jahat? Boleh. Saudara boleh dan harus tahu baik dan jahat. Tapi sumbernya harus jelas. Sumbernya bukan buah di pohon ini. Sumbernya itu firman Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tidak mau Adam dan Hawa tahu kebenaran yang baik? Bukan tidak mau. Tuhan mau Adam dan Hawa mengetahui kebenaran tentang baik dan jahat lewat Tuhan, bukan lewat makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, demikian juga Tuhan menginginkan kita mengerti mana baik, mana jahat melalui pengakuan iman yang diturunkan. Baru dari situ saudara bisa bertanding untuk kehidupan yang saleh. Hidup suci bisa dilakukan kalau saudara mengerti pengakuan iman yang sejati. Sehingga hidup suci ini menjadi klop dengan pengakuan iman yang dideklarasikan dari awal oleh Kristus di depan Pilatus. Apa sih yang Tuhan Yesus nyatakan? Tuhan Yesus mengatakan, akulah raja, untuk itu aku datang. Dan dia nyatakan ini di depan Pilatus. Berarti ada sesuatu yang Paulus mau tekankan kepada Timotius. Apakah sesuatu itu? Bahwa iman yang kita miliki berdasarkan pengakuan iman adalah iman yang bersifat royal, bersifat kingship. Bukan bersifat etika saja. Ini sesuatu yang harus kita tahu. Kebenaran, hidup suci, moral yang baik, bukan hanya etis, tetapi sesuatu yang bersifat royal, bersifat kingship. Kenapa engkau hidup suci? Karena ada raja. Kenapa kamu mengasihi satu dengan lain? Karena ada sang raja. Maka saudara, keutuhan dari hidup suci adalah keutuhan di dalam ketaatan dan komitmen kepada Kristus. Saudara jangan bilang saya mau hidup suci karena saya memang suka hidup suci. Bukan. Tapi saya mau mengatakan saya mau hidup suci. Kenapa? Karena hidup suci adalah bagian dari penyembahanku kepada Tuhan. Tuhan layak disembah. Dan saya mau memberikan komitmen menyembah dia. Di dalam keutuhan menyembah dia sepenuh hati. Kita perlu mendedikasikan diri kepada Tuhan. Banyak orang dedikasikan diri caranya salah. Yang dia berikan dedikasi, orang yang tidak layak terima dedikasi. Yang dia kagumi orang yang tidak layak dikagumi. Ada orang kagumi artis. Artis dikagumi, saya nggak ngerti kenapa ya. Saya kurang bisa menghargai orang yang kurang punya sumbangsih bagi kebudayaan manusia.
Saya senang orang-orang yang pikirannya merubah budaya. Yang hasil seninya membahagiakan jiwa manusia selama beratus-ratus tahun. Itu orang yang saya hargai. Saya kurang bisa hargai orang yang cuma jadi populer karena dia pintar menjadi orang lain. Satu kali saya diajak satu orang rekan ya, jalan-jalan di Plaza Senayan. Lalu ada seorang artis, saya kurang tahu siapa, tapi katanya terkenal. Jalan, jadi kami jalan dari sini, dia jalan gini. Begitu dia jalan, teman saya langsung pegang tangan saya seperti dicakar dengan keras sekali. Kamu tahu siapa itu di depan? Saya bilang, saya tidak peduli siapa di depan, yang saya khawatirkan di samping. Karena dia genggam tangan saya begitu keras. Dia gemetar dan bilang, aduh saya nggak bisa jalan. Saya panggil teman yang satu lagi, kami ada berempat waktu itu, saya panggil teman yang satu lagi, tolong ya, kalau saya kehabisan darah lalu tangannya nggak bisa gerak, tolong saya ya. Saya tanya dia, kenapa kamu begitu merasa seru sekali, begitu kehilangan kontrol. Dia bilang, masa kamu enggak? Itu orang itu artis. Saya bilang, kalau yang jalan di depan itu adalah John Calvin, baru saya gemetar. Satu, karena dia orang kunci di dalam reformasi. Yang kedua, karena dia sudah lama mati, kok bisa jalan? Saya akan gemetar. Nah, saya bilang, saya nggak peduli artis itu, kenapa kamu begitu kagum? Oh, dia mengagumkan. Nah, orang memberikan kekaguman kepada yang salah. Ada yang kagum berlebihan kepada manusia, itu tidak baik. Saudara, jangan kagum berlebihan, bahkan kepada pendeta Stephen Tong. Dia guru yang agung, dan saya mau belajar semua dari dia untuk makin hidup saleh di hadapan Tuhan. Tapi tetap dia bukan Kristus. Nah, maka kita mesti belajar bagaimana menjalankan kehidupan dengan cara yang saleh, karena saya mau belajar menyembah. Yang tidak mengerti menyembah, sulit hidup saleh. Yang tidak belajar menyembah, sulit tinggalkan dosa. Karena dosa tidak bisa ditinggalkan hanya dengan kebiasaan yang tidak ada arah. Dosa bisa ditinggalkan dengan sebuah kebiasaan beribadah. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau mereka tinggalkan berhala. Caranya bagaimana? Dengan beribadah kepada Tuhan. Maka saudara mau tinggalkan dosa, mari belajar beribadah. Ibadah kepada siapa ya? Kepada Raja. Siapa rajanya? Kristus. Bagaimana tahu bahwa klaim Kristus adalah Raja adalah benar? Karena kamu sudah berbagian di dalam pengakuan iman ini. Yang pertama-tama dinyatakan oleh Kristus. Akulah Raja. Aku datang untuk menyatakan kebenaran ini. Dan Pilatus tidak mau dengar. Nah, ini yang Tuhan mau nyatakan lewat Paulus kepada Timotius. Dan lewat Timotius kepada kita semua. Bagaimana hidup di dalam ketaatan. Bagaimana menang di dalam kesalehan. Bagaimana punya karakter sebagai orang Kristen yang baik. Saudara dan saya harus ingin punya karakter yang baik. Saya kagum dengan satu orang pengurus di Bandung yang tenang bukan main. Saya kalau jadi jadi memimpin atau berorganisasi kadang kurang sabar. Ketika itu kita bikin kepanitiaan untuk KKR Natal Pendeta Stephen Tong. Lalu ada satu bidang panitia ya yang cuma peduli bidang dia. Apapun kita dibikin sibuk karena kelompok dia. Dia bilang, kelompok saya perlu begini-begini, nanti kita bahas. Enggak bisa, harus bahas sekarang. Akhirnya saya kehilangan kesabaran, lalu saya mengatakan, jangan pikir bidangmu paling penting. Wah dia kaget, ya tapi bidang saya juga penting. Tapi jangan anggap paling penting, tapi orang ini sabar sekali. Dia mengatakan, nanti ya kita bahas. Kapan nantinya? Nanti setelah kita bahas yang lain dulu, karena ada urutannya. Kita harus ikuti antrian. Nanti antrianmu, kira-kira antrian agak sedikit tengah. Jadi kita tangani dulu yang atas, oke? Orang itu bilang, oke. Lalu setelah kami menjauh, saya jadi pikir, yang gembala sidang siapa ya? Kok yang sabar dia? Lalu saya bilang, wah Bapak sabar sekali tangani orang itu. Dia bilang, siapa bilang Pak, saya dalam hati juga udah mau sama-sama Bapak jitakin dia. Jadi kalau Bapak jitak mungkin saya ikut. Tapi saya pikir-pikir, saya kan ketua panitia. Kalau nanti jadi kekacauan, kan saya yang tanggung. Jadi saya masih egois katanya begitu. Nah, saya coba sabar dan bicara baik-baik. Saya pikir enggak, ini bukan karena kamu egois atau apa. Kamu memang punya kematangan. Nah orang ini akhirnya memang dipakai Tuhan untuk tangani izin dari GRI Bandung. Wah waktu dia tangani izin sabarnya bukan main. Ketika dia jalan di belakang untuk cari tanda tangan dari rumah-rumah. Ada seorang yang marah-marah. Udah izin belum? Wah orang ini dengan sabar bilang sudah. Ada izin dari RT dan RW dan kelurahan dan kecamatan untuk kita minta dukungan untuk rumah ibadah. Tapi belum izin sama saya, katanya. Kamu tahu gak siapa saya? Saya yang pegang tempat ini. Nah saudara, waktu itu yang urus izin ini adalah orang yang sabar karena memang sudah dilatih sama Tuhan. Maka dia dengan sabar mengatakan, oh Bapak, kami gak diinfokan harus minta izin ke Bapak. Tolong kasih tahu caranya gimana supaya diizinkan. Bagus ya. Kalau saya jadi dia, saya udah bilang, lu siapa? Sok penting. Saya sudah
ngomong ke kelurahan, sudah ngomong ke kecamatan, sudah ngomong ke RT RW, kamu nggak termasuk di dalamnya. You're not included gitu ya. Bayangkan ya, bahkan di dalam level kecil seperti RT pun dia nggak masuk hitungan. Siapa sih orang ini? Tapi orang itu sabar sekali mengatakan, oke Pak, tunjukkan prosedurnya nanti kami penuhi. Wih, sabar banget. Padahal dia itu bos di tempat dia. Saya tanya sama pegawainya, si Bapak itu kalau di kantor bagaimana? Galak dan keras Pak. Jadi saya bilang ke dia, Pak, Bapak urus izin kok sabar ya? Dia bilang, iya Pak, sudah saya lampiaskan ke kantor, katanya gitu. Tapi itu bercanda ya, saya lihat dia punya karakter yang sabar, yang punya kematangan di dalam menahan diri. Nah dia begitu sabar bicara, dan saya pikir saya mesti punya karakter seperti ini juga. Ngotot tetapi sabar. Tidak gampang kompromi, tetapi juga tidak cepat meledak. Banyak orang gampang sekali ikuti kata hati. Kalau mau ngambek, ngambek. Setelah ngambek, nyesel. Setelah nyesel, malu minta maaf. Akhirnya relasi rusak, padahal sudah ngaku salah. Ini kebodohan-kebodohan yang sering dilakukan. Banyak orang di gereja itu sensitifnya luar biasa. Disinggung sedikit, marahnya 1 abad. Waduh, kapan kita bisa pulih lagi ya? Nah saudara, harap yang hadir di sini bukan orang yang gampang ngambek ya. Karena saya bukan tipe pengurus Bandung itu. Saya agak susah bersabar dengan orang ngambek. Saya maunya jalan cepat. Kalau saudara kurang bisa jalan cepat, saya cari orang lain yang bisa jalan cepat. Kalau saudara mengatakan, biasanya saya yang tangani, sekarang Bapak nggak mau pakai saya sakit hati. Oke, saya ada obat untuk sakit hati. Itu ramuan cappuccino, putih telur, dan ramuan nenek teman saya. Nah coba minum. Saya kurang sabar, nah tapi saya pikir-pikir, wah karakter bagus, selalu menarik. Orang sabar menarik hati kita. Orang bijak menarik hati kita. Orang dengan karakter agung menarik hati kita. Orang yang mau memimpin, orang yang rela berkorban, orang yang punya bijaksana, selalu menarik hati kita. Tapi Alkitab mengatakan orang hanya bisa memiliki karakter itu by way of worship, dengan jalan ibadah, bukan dengan jalan melatih diri. Nggak ada pelatihan untuk karakter agung. Latihan pertama yang hanya bisa dilakukan oleh pimpinan Roh Kudus adalah menyembah Kristus. Maka Paulus mengatakan Yesus itu Raja. Mari hormati dia. Dialah yang akan menghakimi segala sesuatu. Dialah yang tidak tunduk kepada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dia adalah yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa melihat dia. Wah, ini kalimat-kalimat agung mengenai Sang Raja, yaitu Allah dan Kristus. Paulus menyatakan yang kamu sembah adalah Kristus. Inilah pengakuan imanmu. Hei orang Kristen, Tuhanmu adalah Kristus. Rajamu adalah Yesus. Maka belajar menyembah dia, baru seluruh karakter yang agung akan menyusul. Kenapa menyusul? Karena sekarang saya belajar menyembah dia. Saya takut akan dia, saya mau memberikan segala hormat kepada dia. Dan karena itu, saya mau belajar menata hidup. Seperti yang Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Sebab inilah tujuan engkau dipanggil. Maka mari bertanding. Mari perbaiki hidup, perbaiki karakter, perbaiki semua hal jelek yang ada pada kita. Bagaimana caranya? Dengan belajar menyembah. Hanya dengan belajar menyembah, semua sisi buruk dilepas dan sisi baik muncul dan kerendahan hati tetap terpelihara. Karena orang yang mampu hidup baik mungkin jadi sombong dan menganggap diri lebih hebat dari orang lain yang kurang mampu hidup baik. Tapi orang yang hidup baik karena dia menyembah Kristus, dia tidak akan sombong karena dia tahu yang menggerakkan hati saya adalah saya mau sujud kepada Kristus. Biar kita belajar mengagumi dia dan mengatakan di hadapan Kristus, lututku akan saya tekuk, diriku akan sujud, dan saya akan rendahkan diri serendah mungkin. Kalau ada kemuliaan di kepalaku, saya akan copot, saya akan lempar di kaki sang anak domba. Nah inilah yang akan membuat orang menang di dalam perlombaan hidup yang saleh. Harap kita mendapat berkat melalui nasihat Paulus ini dan menjadi orang yang didorong untuk berlomba hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu makin mengagumi Kristus. Sehingga kekaguman kami membuat kami sujud, dan dari menyembah Tuhan inilah kami mulai mampu menguasai diri, meninggalkan dosa, dan mentaati Tuhan di dalam kehidupan yang suci. Kami rindu kesalehan kami muncul bukan dari kemampuan individual kami, tetapi dari pengakuan komunal kami, yaitu Yesus adalah Raja. Dan kami mohon supaya keberanian Yesus menyatakannya di depan Pilatus juga dapat kami miliki ketika kami mau menyatakan hal yang sama di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami keberanian jika kami takut, berikan kami kerendahan hati jika kami sombong, berikan kami ketekunan jika kami gampang lemah, dan berikan kami kerelaan jika kami terlalu berhitung di dalam mengikuti Tuhan.
Sehingga kami menjadi orang-orang yang gampang bersujud kepada Kristus yang agung. Dan dari situ kami mempunyai dasar untuk hidup yang saleh. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.